how's life? Great, excellent, yay! Oke, teman-teman seringkali kesulitan kan ketika mengerjakan soal TOEFL structure karena kita cuma dikasih waktu 25 menit say untuk mengerjakan 40 soal. Yang 15-nya ABCD ke bawah dan yang 25-nya ABCD ke samping. Terus gimana sis mengerjakannya dengan mudah? Nah, ini dia Sana kasih tahu tips and trick salah satu materi object of preposition yang sering banget muncul di contoh soal structure. So, tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum itu kita ketahui lebih lanjut ya teman-teman, sebenarnya preposition itu apa sih? Nah, preposition itu kata depan ya teman-teman, yang biasanya kita gunakan untuk menerangkan tempat, waktu, atau kejadian, atau yang lainnya. Nah, contoh-contohnya seperti apa sih Sana? Contoh-contohnya seperti on, in, at, of, to, by, behind, atau with ya. Tapi perlu hati-hati ya teman-teman, biasanya preposition ini selalu ada di depan. Sedangkan kalau di depan kalimat tersebut atau di paling depan itu ada prepositionnya, dia nggak dianggap sebagai subjek utama ya teman-teman. Jadi awas terkecoh. Nah, biar tahu lebih lanjut lagi, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Yang pertama ini ada satu soal nih teman-teman. With this uncle bla 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 watched the movie in the theater yesterday. Nah, kita coba lihat teman-teman. Di sini diawali dengan with. Yang mana with itu adalah preposition ya. Nah, preposition. Kemudian his uncle berarti di sini bukan subjek utama ya. Jadi kita memerlukan sebuah subjek yang real ya. Di sini coba kita lihat lagi yang belakangnya ada watched. Di sini dia adalah verb 2 ya, teman-teman. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya apa? Kalau sebelum ada verb harus ada subjek. Oke, kita coba bedah satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, di sini has. Has itu bisa berperan sebagai apa? Sebagai verb ya, tapi dia berbentuk auxiliary. Yang kedua ada he. He adalah subjek ya. Kemudian kalau later apa teman-teman? Later adalah adverb, betul sekali ya. Nah, kalau when di sini bisa apa teman-teman? Dia bisa adverb ya. Atau conjunction juga. Jadi di sini yang lebih tepat pastinya adalah he ya, karena di sini kita belum memiliki subjek. Oke. Nah, oke, selanjutnya biar kita makin jago lagi, kita coba exercise lagi ya teman-teman. Yang pertama ada by the meeting of the class. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya, by itu apa teman-teman? By itu preposition, betul sekali. Nah, jadi di sini the next meeting of the class itu bukan subjek ya. Nah, kemudian setelah titik-titik di sini ada need ya. Need itu adalah kelas katanya verb. Berarti kita membutuhkan apa? Subjek, betul sekali ya. Kita coba lihat nih di sini teman-teman. Yang manakah yang di sini subjek? Yang pertama ada he. He apakah subjek? Ya, dia subjek. Kemudian kalau when apa teman-teman kelas katanya? Adverb, betul sekali. Kemudian kalau later, kelas katanya apa teman-teman? Bisa adverb juga ya. Kemudian kalau they adalah subjek, betul sekali. Nah, terus yang mana sih Sana? Kita coba lihat lagi ke bagian soalnya ya teman-teman. Di sini ada verbnya berupa need. Perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya simple present itu subjeknya harus diikuti sama verb yang SES. Kalau dia subjeknya he, she, it atau subjek tunggal. Nah, di sini ada he, not, berarti nggak boleh ya, karena kalau he harus he needs. Berarti yang tepat adalah they need tanpa SES. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman. Jadi by the next meeting of the class tadi apa namanya teman-teman? Object of preposition ya. Di sini subjek utamanya berupa they. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. Kita coba baca dulu soalnya. Di sini ada early bla bla bla. Toes instead of hooves on their feet. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada early. Early itu kelas katanya apa teman-teman? Bukan subjek ya. Early itu adalah kata keterangan atau adverb. Oke. Kemudian toes instead of hooves on their feet. Ini juga nggak ada verbnya teman-teman. Jadi yang kita perlukan adalah subjek dan verb. Kita coba lihat pilihannya. Yang pertama ada horses. Horses itu
kuda ya, kuda-kuda yang banyak ya. Jadi dia nggak mungkin kata kerja ya, berarti dia adalah subjek ya, yang mana kelas katanya adalah noun. Kemudian ada had horses. Nah, kalau had horses, di sini had-nya itu verb, horses-nya itu subjek. Kebalik, kita butuh subjek plus verb, bukan verb plus subjek. Berarti yang ini not. Oke. Yang ketiga, ada horses plus had. Horses di sini subjek, kemudian had di sini adalah verb. Nah, kemudian kalau yang ketiga nih teman-teman. Nah, kenapa kita nggak pilih yang keempat guys, yang horses having? Horses di sini subjek sih, kemudian having. Having itu apa bukan verb sis? Nah, di sini having bukan verb ya teman-teman, tapi dia present participle karena dia nggak ada to be-nya di depan. Nah, kalau verb ing atau verb 3 yang nggak ada to be-nya di depan itu kita sebut present participle atau past participle. Jadi yang ini kurang tepat ya. Oke, jadi ini bukan verb. Yang cocok yang mana teman-teman? Of course, yang ketiga ya. Horses had toes instead of hooves on their feet. Oke, padahal di sini kita masih belum mengartikan loh dia apa, tapi kita bisa tahu karena kita udah membedah kelas katanya. Oke, yang selanjutnya bla 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. Nah, di sini ada setelah titik-titik itu grow ya teman-teman. Grow kelas katanya apa? Verb. Dia verb 1 ya teman-teman. Close to the ground in the short Arctic summer. Nah, ini the short Arctic summer adalah bagian dari object of preposition karena depannya ada in. Oke. Nah, yang kita perlu cari apa teman-teman? Yang perlu kita cari adalah subjeknya. Oke, coba kita lihat. Kalau above tundra plains, di sini ada above. Above itu preposition. Kemudian tundra plains, benar sih dia noun ya, tapi kurang tepat karena kita butuhnya adalah subjek utama. Kalau yang kedua, tundra plains. Nah, tundra plains ini apa sih sana? Dia noun ya teman-teman. Jadi dia bisa jadi subjek. Kalau yang ketiga, tundra plains are found. Di sini ada are-nya guys ya. Jadi dia verb ya. Nah, kita nggak butuh verb ya teman-teman karena di situ udah ada grow. Jadi yang ketiga ini not. Oke. Nah, kalau yang keempat ada for tundra plains. For itu adalah preposition. Nah, kalau yang tundra plains teman-teman dia subjek, oke, yang berbentuk noun kelas katanya. Nah, jadi yang bisa kita pakai yang mana? Of course, yang B, ya. Oke, ingat yang perlu kita cari adalah subjek utama, bukan object of preposition. Oke, nah, tapi sisanya juga punya tips lagi nih guys. Kalau dalam soal itu ada bla 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 diikuti sama verb, kita sebenarnya simpelnya adalah cukup cari yang paling pendek ya. Tapi nggak serta-merta kita langsung pilih yang paling pendek ya teman-teman. Kita analisa terlebih dahulu ya. Tapi ini kalau teman-teman kepikiran, wah ini jawab yang mana ya? Nah, teman-teman bisa memperhatikan yang paling pendek dulu daripada yang panjang-panjang dulu. Oke? Oke, untuk selanjutnya kita coba analisis kalimat ini teman-teman. Apakah ini kalimatnya benar atau belum benar ya? Correct or incorrect? Oke, kalimat yang pertama ada today was really a big surprise. Nah, kita coba cari dan kita analisis. Kira-kira today. Nah, to itu kelas katanya apa teman-teman? Preposition ya. Kemudian dea itu bisa jadi subjek. Nah, tapi kalau misalnya setelah preposition ada subjek, jadi dia bukan subjek utama ya teman-teman. Jadi dea di sini karena dia hadir setelah preposition, jadi dia bukan subjek utama ya teman-teman, melainkan object of preposition. Nah, karena di sini dia langsung disusul oleh was ya. Berarti kalimat ini masih belum memiliki subjek utama. Nah, berarti kalimat ini incorrect. Oke. Terus benernya gimana sis? Nah, yang benar adalah karena di sini belum ada subjek utamanya, jadi kita bisa tambahkan it, guys ya. Oke, di sini bisa kita tambahkan it. Jadinya, to Dea, it was really a big surprise. Bagi Dea, itu merupakan kejutan yang sangat besar. Nah, kenapa harus it sis? Kenapa nggak she atau he? Nah, coba kita lihat ya teman-teman ke kalimatnya. Di sini kalimatnya to Dea was really a big surprise. Nah,
A big surprise. Ini mengarahkan ke kejadian tersebut. Yang mana kejadian di sini kelas katanya adalah noun ya teman-teman. Gak mungkin he atau she karena he atau she adalah manusia. Jadi yang bisa kita gunakan adalah it. Oke, kemudian untuk yang kedua kita baca bersama-sama. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Kita coba bedah bersama-sama. The interviews di sini adalah subjek, yang mana kelas katanya dia adalah noun. Oke, by radio broadcaster. By ini adalah preposition. Radio broadcaster ini dia adalah noun karena radio broadcaster. Jadi radio broadcaster ini adalah manusia, profesi ya teman-teman, karena broadcaster gitu. Oke. Nah, kemudian di sini were kelas katanya apa teman-teman? To be dia. Oke, were carried. Kalau to be diikuti sama verb 3, dia jadinya pasif ya teman-teman, yang artinya di atau ter. Jadi kalau were carried itu artinya adalah dibawakan. Nah, live by the station, dibawakan secara langsung oleh stationnya. Oke, jadi kita coba lihat lagi ya teman-teman, karena tadi kita udah bedah semua kelas katanya. Di sini ada the interviews, yang mana dia adalah subjek utama, preposition plus noun, yang by plus radio broadcaster, jadi dia adalah object of preposition. Kemudian were ada verb ya. Kemudian live by the station, dia di sini adalah object of preposition juga. Nah, jadi di sini sudah komplit, udah ada subjek utama dan juga verbnya, yaitu were carried. Jadi pernyataan ini correct, betul. Oke, selanjutnya kita baca contoh soal yang ketiga. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Oke, kita bedah satu persatu ya teman-teman. The trip, di sini dia berupa subjek. Oke, kemudian to the island, to itu adalah preposition. The island, di situ adalah noun, kata benda. On Saturday, ini juga ada preposition lagi ya teman-teman. Kemudian Saturday, kata apa teman-teman? Kata keterangan ya. Nah, jadi ini masih belum terhitung lagi ya. Yang mana verbnya? Di sini ada will last for 3 hours. Akan berakhir dalam 3 jam ya. Berakhir, berarti dia adalah verb ya. Di sini verbnya adalah will last ya. Kenapa dua kata sih sana? Karena di sini will adalah modal. Nah, kemudian last itu adalah verb 1 ya teman-teman. Nah, kenapa nggak diikutin sama model verb yang lainnya sis? Karena model itu harus, wajib, hukumnya diikuti sama verb 1. Jadi emang dia udah dua sejoli guys, nggak akan terpisahkan ya. Oke, nah jadi kita baca lagi dari awal karena kita udah bedah semuanya ya. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Subjeknya the trip, verbnya will last ya. To the island on Saturday itu apa? Object of preposition. Oke, jadi kalimat ini correct karena dia sudah complete. Udah ada subjeknya, udah ada verbnya. Alright, that's all explanation from Sis Hana mengenai object of preposition. Jadi intinya apa teman-teman? Hati-hati ya dengan object of preposition yang mana dia nggak bisa menjadi subjek utama. Nah, dalam mengerjakan soal structure, intinya teman-teman harus mencari mana subjek utamanya dan mana verbnya terlebih dahulu. Nah, karena dengan itu kita bisa saving time, karena waktu kita terbatas. Nah, intinya kalau teman-teman pengen mendapatkan skor TOEFL impiannya, jangan lupa untuk terus belajar secara konsisten, karena memang perjuangan di awal itu tidak mudah ya teman-teman. Tapi Sisana percaya kalau teman-teman sering-sering latihan, pasti bakal lebih mudah. Semangat! Nah, untuk next video, enaknya kita bahas soal TOEFL yang mana lagi ya? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notification dan juga klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan informasi atau video tentang bahasa Inggris yang menarik lainnya. See you in another video. Bye-bye.